Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel ini. Hari ini aku akan kembali membagikan soal. Nah, kali ini terkait dengan TWK CPNS. Nah, soal-soal ini telah aku sesuaikan dengan FR yang telah ada di tahun-tahun sebelumnya. Oke, langsung saja kita bahas soalnya ya. Soal nomor 1. Organisasi yang menjadi titik awal nasionalisme sekaligus diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional adalah organisasi A. Partai Nasional Indonesia, B. Sumpah Palapa, C. Sumpah Pemuda, D. Budi Utomo, E. Sarekat Islam. Kira-kira jawabannya apa ya? Oke, untuk nomor 1 jawabannya adalah Budi Utomo. Nah, kita bahas. Budi Utomo adalah organisasi pertama yang bersifat nasionalisme. Kemudian digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, di mana ini diketuai oleh Dr. Sutomo, dan organisasi Budi Utomo berdiri tanggal 20 Mei tahun 1908, di mana tanggal itu yang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Oke, jelas ya nomor 1. Lanjut nomor 2. Sarekat Dagang Islam atau SDI dibentuk untuk kepentingan bidang apa? A. Agama, B. Ekonomi, C. Politik, D. Pendidikan, dan E. Kesehatan. Jawabannya kira-kira apa ya? Oke, nomor 2 jawabannya adalah ekonomi. Kita bahas sedikit. Sarekat Dagang Islam secara resmi didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi. SDI memiliki tujuan untuk menggalang kerjasama antara pedagang Islam demi memajukan kesejahteraan pedagang Islam pribumi. Selain itu, Samanhudi ingin meruntuhkan dominasi pedagang-pedagang etnik Tiongkok di sektor perekonomian Indonesia. Kemudian Kongres pertama SDI dilaksanakan di Surakarta tahun 1906. Kemudian nama dari SDI berubah menjadi Sarekat Islam dengan tujuan agar keanggotaan organisasi tidak terbatas pada golongan pedagang saja. Jadi untuk nomor 2 ini jawabannya adalah B, sektor atau bidang ekonomi. Oke, lanjut nomor 3. Penulisan gelar yang benar adalah, kira-kira menurut teman-teman apa yang paling benar dari opsi ini? Oke, jadi nomor 3 jawabannya adalah A. Profesor titik Ahmad, S besar titik E besar titik koma M besar titik S besar I kecil titik. Nah, penjelasannya, menuliskan gelar setelah nama orang harus dipisahkan dengan tanda koma. Jadi setelah kata Ahmad itu harus dipisahkan tanda koma. Otomatis opsi C salah ya. Kemudian huruf pertama gelar baik sarjana maupun magister dituliskan kapital, yakni S dan M. Jadi S-nya harus besar, oke, dan M-nya juga harus besar, oke, semuanya benar. Kemudian tulisan awal dari nama gelar dengan huruf besar, contohnya psikologi yang berarti ditulis kapital hanya P. Nah, untuk ini contohnya MSI atau Magister Sains, S-nya harus besar karena merupakan huruf pertama dari kata sainsnya. Jadi S-nya harus huruf besar. Nah, ini salah opsi D karena S-nya kecil. Lanjut. Penulisan gelar berikutnya menggunakan huruf kecil, misalnya PSI, SI-nya kecil untuk menerangkan psikologi. Otomatis sains di sini I-nya harus kecil karena dia adalah huruf kedua, sehingga untuk opsi E salah karena di sini menggunakan I besar. Kemudian akhiri dengan tanda titik setelah penulisan gelar. Nah, opsi B tidak mengakhiri dengan titik sehingga ini juga salah. Jadi yang tepat adalah opsi A. Oke, sepakat ya? Lanjut nomor 4, saat ini marak diberitakan tentang perilaku bullying di sekolah. Budi adalah salah satu korban bullying di sekolah. Bullying termasuk pelanggaran sila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Jawabannya apa ya? Oke, untuk nomor 4 jawabannya adalah sila kedua. Pembahasannya, apapun yang menyangkut tentang hak asasi manusia erat kaitannya dengan sila kedua. Nah, terkait dengan bullying ini merupakan satu pelanggaran
yang berkaitan dengan pelanggaran HAM, sehingga ini merupakan pelanggaran dari sila kedua. Oke, paham ya? Lanjut nomor 5. Salah satu peristiwa bersejarah yang merupakan contoh bela negara yang sangat bersejarah adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa yang tidak menjadi latar belakang terjadinya Bandung Lautan Api adalah A. Tuntutan pada masyarakat Bandung dari Brigade McDonald untuk menyerahkan semua senjata dari melucuti senjata tentara Jepang pada pihak sekutu. B. Ultimatum dari sekutu dengan perintah untuk mengosongkan kota Bandung Utara selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945. C. Tentara sekutu membagi kota Bandung menjadi dua, yaitu utara dan selatan. D. Rencana untuk membangun ulang markas sekutu di kota Bandung. Dan E. Terjadinya kesenjangan ekonomi warga Bandung pada masa itu. Nah, untuk nomor 5, ini jawabannya adalah E. Ada beberapa alasan terkait dengan yang melatar belakangi peristiwa Bandung Lautan Api. Yang pertama, Brigade McDonald atau sekutu menuntut para masyarakat Bandung agar menyerahkan seluruh senjata dari hasil pelucutan Jepang kepada pihak sekutu. Kemudian, sekutu mengeluarkan ultimatum yang berisi memerintahkan agar kota Bandung bagian utara dikosongkan dari masyarakat Indonesia paling lambat 29 November 1945. Kemudian, sekutu membagi Bandung menjadi dua sektor, yaitu sektor utara dan sektor selatan. Dan yang terakhir, rencana pembangunan kembali markas sekutu di Bandung. Jadi opsi E ini bukan yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Oke, lanjut nomor 6. Salah satu organisasi nasionalis adalah Sarekat Islam. Awal berdirinya Sarekat Islam dikenal dengan nama Sarekat Dagang Islam. Tujuan awal dari pembentukan organisasi Sarekat Dagang Islam adalah, jadi menurut FR tahun sebelumnya, soal terkait dengan SDI ini cukup banyak ya. Jadi setiap orang hampir memiliki soal terkait dengan SDI, makanya hari ini aku angkat 2 contoh terkait dengan soal SDI. Opsi A, melindungi hak-hak pedagang muslim dari monopoli pedagang besar Tionghoa. B, hidup menurut perintah agama. C, membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha. D, menentang pemerintah kolonial. Dan E, membangun persaudaraan di bidang ekonomi. Nah, jawabannya adalah A, melindungi hak-hak pedagang muslim dari monopoli pedagang besar Tionghoa. Jadi, Sarekat Islam didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo. Sarekat Islam pada awalnya didirikan dengan tujuan untuk memajukan agama dan untuk memperkuat golongan pedagang Indonesia terhadap pedagang Cina atau Tiongkok. Lanjut nomor 7. Setelah ditinggal suaminya, Cut Nyadin melanjutkan perjuangan suaminya hingga sempat diasingkan. Di kota mana Cut Nyadin diasingkan? A. Garut, B. Sumedang, C. Indramayu, D. Yogyakarta, dan E. Solo. Nomor 7 jawabannya adalah B. Sumedang. Jadi Cut Nyadin diasingkan oleh Belanda ke Sumedang pada Desember 1906. Lanjut nomor 8, sistem pemerintahan yang digunakan selama Kabinet RIS tahun 1949 sampai 1950 adalah A. Monarki, B. Parlementer, C. Presidensial, D. Parlementer semu, dan E. Republik. Untuk nomor 8 ini jawabannya adalah parlementer semu. Nah, kita bahas lebih detail. Jadi ada beberapa periode terkait dengan pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, pasca kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949, di mana bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahannya presidensial, dan konstitusinya Undang-Undang 1945. Lanjut pada periode RIS, bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahannya parlementer, dan konstitusinya konstitusi RIS. Kemudian pasca RIS tahun 1950 sampai 1959, di mana bentuk pemerintahannya republik dan sistem pemerintahannya parlementer serta konstitusinya Undang-Undang 1950. Berikutnya Orde Lama tahun 1959 sampai 1966, di mana bentuk pemerintahannya republik
sistem pemerintahannya presidensial, dan konstitusi Undang-Undang 1945. Berikutnya Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 di mana bentuk pemerintahannya republik dan sistem pemerintahannya presidensial serta konstitusinya Undang-Undang 1945. Dan terakhir era reformasi sampai sekarang bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahannya presidensial, konstitusinya Undang-Undang 1945 setelah amandemen. Jadi jelas ya nomor 8. Lanjut nomor 9, menerima uang atau hadiah untuk memilih calon pemimpin pada pemilu merupakan tindakan yang melanggar sila A1, B2, C3, D4, dan E5. Nah ini jelas jawabannya adalah D, melanggar sila keempat. Karena pada butir-butir sila keempat terdapat salah satu poin yaitu tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Terkait ini memberikan uang ataupun hadiah sama saja dengan kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nah, kesimpulannya jika hal-hal yang berkaitan dengan musyawarah, berkaitan dengan demokrasi, jawabannya adalah pelanggaran sila keempat. Lanjut nomor 10, dalam pelaksanaannya, implementasi atau penerapan bela negara dilakukan oleh A. TNI, B. TNI dan Polri, C. Polri, D. Setiap warga Indonesia yang telah melewati pendidikan bela negara, dan E. Setiap warga Indonesia yang sehat jasmani dan rohani. Jawabannya adalah E. Nah, ini tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 ayat 3 disebutkan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi jawabannya adalah opsi E. Oke, cukup sekian untuk soal hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!